Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma ba'd. Terhormat pengurus masjid, Pak Imam, protokol dan seluruh tokoh dan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu di lantai 1 ya, di bawah ya, insyaallah. Alhamdulillah pada malam ini sudah malam ke-17 bulan suci Ramadan. Tema kita adalah tentang nuzulul Quran, karena memang Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Ya, itu kesempatan malam ini untuk kita melihat kemukjizatan dari Al-Quran. Tapi sebelumnya atas nama Ketua Umum DPP IMIM menyampaikan selamat kepada masjid kita ini, pengurus masjid, karena sebelum masuk Ramadan itu IMIM menyelenggarakan penghargaan IMIM Award ya, kepada masjid yang alhamdulillah dari 300-an masjid yang dikelola IMIM ya, Masjid Besar Bukit Baruga ini mendapatkan IMIM Award ya, alhamdulillah. Dan itu sudah yang kedua kalinya di pengelolaan masjid kita ini, alhamdulillah, karena di dalam IMIM Award itu banyak indikator-indikator, bukan hanya untuk masjid itu tempat ibadah, tapi juga untuk pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan berbagai kegiatan kemakmuran masjid lainnya. Ya, termasuk dalam hal ini ada IT-nya itu ya. Nah, itu semua masuk dalam penilaian, termasuk ramah anak, ramah disabilitas, ramah perempuan, dan ramah lansia. Ya, itu semua masuk indikator dan alhamdulillah masjid kita ini mendapatkan penghargaan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini merupakan mukjizat ya, bahkan ada yang menyebut merupakan mukjizat terbesar dibanding dengan mukjizat Nabi dan Rasul lainnya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran tidak hanya berlaku pada masa Nabi kita Muhammad SAW, tetapi Al-Quran berlaku pada masa Nabi sampai akhir zaman. Kalau kita bandingkan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa memiliki mukjizat, memiliki tongkat. Nah, tongkat itu bisa kalau dilempar jadi ular, bisa membelah lautan. Tapi itu pun hanya berlaku pada masa Nabi Musa alaihissalam saja. Dan tongkat itu sekarang masih ada di Turki ya. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Turki, di sana ada museum di Hagia Sophia itu ya, panjangnya kurang lebih 1 meter, besarnya seperti ibu jari ya. Cuma kalau sana tidak boleh foto, tidak boleh video gitu ya. Ya, karena memang itu dipercaya sebagai tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tidak lagi berubah jadi ular ya. Tidak lagi bisa membelah lautan, karena hanya pada masa Nabi Musa saja ya. Begitupun Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah, bisa menyembuhkan penyakit lepra, hanya pada masa Nabi Isa saja. Tapi Al-Quranul Karim sudah 1446 tahun masih berlaku, dan insya Allah akan berlaku sampai akhir zaman. Apa buktinya bahwa Al-Quran itu mukjizat? Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah sendiri menantang, silahkan datangkan para ahli yang Anda sanggup mendatangkannya, baik individu, kelompok, lembaga, silahkan. Dan silahkan buat satu surah, satu ayat yang kamu sanggup membuatnya kalau kamu memang ragu bahwa Al-Quran itu bukan mukjizat atau hanya dibuat-buat oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Sampai hari ini belum ada yang bisa menandinginya. Cuma dalam sejarah ada yang coba-coba ya. Namanya seorang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dia mencoba-coba mau membuat salah satu surah seperti satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil, tentang gajah. Dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, dan seterusnya, berakhir dengan huruf LLL. Nah, ini Musailamah membuat surah juga seperti itu, bunyinya begini: Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu sanabun tawil,
wa hurtun tawil. Sama dari sisi bahasa, berakhir juga dengan huruf LLL dan juga bernuansa puitis gitu ya. Tapi coba kita lihat makna dan kandungannya. Kalau Al-Qur'anul Karim itu surah Al-Fil menceritakan peristiwa yang dahsyat. Bagaimana pasukan Abraha yang mengendarai gajah itu menyerang Mekah karena mau menguasai Ka'bah dengan harapan nanti Ka'bah itu dipindahkan ke negaranya, yang sekarang ini negaranya itu adalah negara Ethiopia di Afrika. Ya, makanya ada sejarawan mengatakan makanya Afrika itu ekonominya ini karena mungkin dosa nenek moyangnya karena mau menyerang Ka'bah gitu ya. Tapi dihancurkan oleh burung ababil yang membawa batu-batu ganas dan kocar-kacirlah pasukan gajah itu, dan pada saat itu pula lahir Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu kelahiran Nabi juga disebut tahun gajah. Jadi Al-Quran ini surah Al-Fil menjelaskan suatu peristiwa yang dahsyat. Coba kita artikan surahnya Musailamah. Al-Fil gajah, Mal-Fil apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apakah Anda tahu apa itu gajah? Lahu sanabun tawil, gajah itu punya belalai panjang, wa hurtun tawil, dan juga punya ekor panjang. Hanya itu, ya hanya itu. Ya, jadi apa gunanya Al-Quran menerangkan tentang gajah? Itu pun hanya sebagian. Hanya belalainya panjang, ekornya panjang. Belum dijelaskan badannya besar, kakinya 4, belalainya lebar, dan kecerdasannya. Gajah itu lebih cerdas dari binatang yang lain. Ya. Tapi tetap dia takut sama singa. Ya, kenapa dia takut sama singa? Ya, karena singa itu punya performance gitu ya, yang luar biasa sebagai raja hutan gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya karena itu Al-Quran sampai hari ini itu tidak ada yang mampu menandinginya. Walaupun ada seorang ya ahli juga, merasa diri ahli di Inggris, bernama Salman Rushdie, yang membuat buku dengan judul The Satanic Verses, ya ayat-ayat setan. Jadi dia menganggap Al-Quran itu sebagai ayat-ayat setan. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya sampai saat ini itu dia tidak bisa seperti kita ini bebas, mau kemana kita suka bebas. Dia selalu bersembunyi dan selalu merasa ketakutan. Kenapa? Karena Ayatullah Khomeini sudah memfatwakan di Iran bahwa itu halal darahnya dibunuh karena dia menghina Al-Quran. Ya, karena itu kemana-mana dia tidak bisa bebas gitu ya. Dan orang-orang yang kalau kita buka internet, buka di YouTube, itu di luar negeri banyak sekali yang masuk Islam hanya gara-gara Al-Quran. Ya, salah seorang di Inggris juga yang bernama Steve Kevin, yang kemudian berubah nama menjadi Yusuf Islam. Dia masuk Islam hanya dari kalimat pendek dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Dari kalimat yang pendek itu ada 9 huruf nun. Karena dia seniman, dia sangat tertarik ya. Ini ada kalimat yang luar biasa. Dia kemudian mempelajari Al-Quran dan akhirnya dia masuk Islam. Bahkan di Amerika Imam Samsi Ali itu pernah datang ke UMI dan beliau bercerita bahwa di Islamic Center di Amerika itu ada seorang pemuka agama non muslim yang datangi Islamic Center dan dia menghina, pokoknya berputih-putih di luar dengan hinaan yang luar biasa. Tapi ini Imam Samsi Ali, dia biarkan saja sampai capek, silakan. Dia tidak marah, dia tidak apa. Nah, nanti begitu dia capek, dia mau pulang, barulah keluar Imam Samsi Ali. Nah, kemudian Imam Samsi Ali berkata, "Can we shake hand?" Bisakah kita jabat tangan? Ya, pendeta itu, oh iya boleh. Dan kemudian dia jabat tangan dan Imam Samsi Ali dia bilang, "Saya kasih senyum yang terindah." Pulang ke rumahnya malam ini tokoh agama non muslim ini tidak bisa tidur, dia gelisah. Dia bilang, "Saya sudah menghina nabinya, ini orang Islam, saya menghina kitabnya, saya menghina orangnya, tapi kok dia justru jabat tangan sama saya dan justru senyum sama saya. Ini ajarannya Islam, ini Al-Quran, ini luar biasa ini." Besoknya datang lagi. Ya, kali ini dia tidak marah-marah, dia mempertanyakan, "Kenapa itu agamamu itu? Apa itu yang diajarkan nabimu? Apa itu yang diajarkan kitabmu? Sehingga kau begitu ini." Imam Samsi Ali berkata, "Ya, itulah Islam, ya. Itulah Islam. Jangankan kami nabi saja dan seterusnya. Ya, tapi Imam Samsi Ali bilang mungkin juga karena saya ini orang Kajang asli katanya.
ketika saya senyum itu ya saya juga kasih baca-baca sedikit ya sehingga dia bisa ini gitu ya. Tapi ya alhamdulillah dia kemudian katanya mempelajari Islam dan dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Itu membantu Islamic Center di Amerika Serikat itu. Banyak sekali saya kira cerita-cerita orang yang masuk Islam gara-gara menghadapkan hidayah dari Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini adalah petunjuk dan Al-Quran ini bersifat universal, karena itu dia berlaku sepanjang zaman. Seandainya dia rinci, maka Al-Quran itu tidak berlaku. Misalnya tentang sholat, Al-Quran hanya menyebut aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi bagaimana caranya sholat? Tidak ada ayatnya mengatakan bahwa sholat itu takbiratul ihram, ruku, sujud, tidak ada. Tapi kenapa bisa kita sholat takbiratul ihram sampai salam seperti yang kita lakukan ini? Karena ada hadis ya, Rasulullah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau seperti engkau melihat saya sholat. Terus ada yang tanya, bagaimana caranya kita yakin bahwa kita sholat ini persis seperti yang dilakukan Nabi? Kan kita tidak ketemu Nabi. Ya itulah ada yang namanya hadis, periwayatan hadis. Dalam ilmu hadis ada namanya ulumul hadis, ilmu-ilmu tentang hadis. Periwayat hadis itu dalam meriwayatkan sebuah hadis sangat hati-hati. Seperti Bukhari dan Muslim itu menurut Prof. Quraisy Shihab 99,9% itu pasti dari Nabi yang masuk kategori Bukhari dan Muslim. Karena ketika mendapatkan hadis itu sangat hati-hati dalam menuliskannya gitu. Ya, karena itu kita yakini bahwa ya itu pasti dari Nabi. Tapi kenapa pembeda-beda Ustaz? Ada yang tanya. Terutama di Mekah.